Cerita film yang diangkat dari sebuah novel bergenre drama romantis yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Cerita film ini melanjutkan cerita sebelumnya yaitu Culpa Mia yang dirilis pada tahun 2023 lalu. Bagi teman-teman yang mau menonton sequel pertama, link ada di deskripsi ya. Cerita film ini mengisahkan kehidupan saudara tiri yang saling jatuh cinta, namun pertentangan tidak hanya dari keluarga, akan tetapi lingkungan serta masa puber di mana pola pikir yang belum cukup dewasa serta ego yang masih tinggi ikut memperburuk keadaan. Tanpa banyak premis di awal, mari kita langsung masuk ke cerita filmnya. Cerita film dibuka dengan pesta ulang tahun Noah yang dirayakan di kediaman Lester, di mana ibunya Raphael bersama William ayah tirinya memberi sambutan hangat kepada para tamu yang datang. Terlihat para tamu undangan yang hadir menikmati suasana, namun berbeda dengan Noah yang terlihat sedikit bad mood. Seusai pesta, Noah berbincang dengan sahabatnya bersama Jenna sembari minum amer di kamar. Di sini Noah memberitahu Jenna karena usianya sekarang sudah genap 18 tahun, maka dia bebas melakukan apa yang dia suka. Namun ini juga menjadi tahun tersulit dalam hidupnya, di mana hari ini tepat peringatan 1 tahun meninggal ayahnya. Belum lagi hubungannya yang LDR dengan Nick, ditambah Jenna akan pergi melanjutkan kuliah di Inggris, akan membuat hari-hari kedepannya makin sulit bagi Noah. Namun Jenna meledek Noah bahwa kehadirannya saja tidak cukup bagi Noah. Di tengah perbincangan dua sahabat itu, tiba-tiba terdengar suara mobil yang seketika membuat Noah kegirangan. Noah berlari dan langsung saja mendangkal kepada seorang pria. Ya, pria ini adalah Nicholas, pacar sekaligus kakak tiri Noah yang sengaja pulang dari San Francisco karena Noah sedang berulang tahun. Ya, mereka adalah saudara tiri yang terjebak asmara. Tanpa diketahui, peristiwa tersebut disaksikan kedua orang tua mereka yang terlihat tidak senang. Sebagai kado ulang tahun, Nick memberikan sebuah kalung dengan liontin hati, di mana Noah berjanji akan selalu memakai kalung tersebut selamanya. Kemudian dengan liarnya, Noah disandarkan pada sebuah tiang oleh Nick untuk melepaskan rindu dengan peri celikan. Keesokannya mereka habiskan hari dengan bermain di sepanjang pantai bersama. Kebahagiaan nampak terpancar dari mereka berdua setelah sekian lama menjalin LDR. Di berbagai kesempatan, tak lupa mereka mencari celah untuk melakukan pengicilikan di berbagai tempat. Hingga tiba saat prom night, Noah dan Jenna berpesta dengan teman-teman seangkatannya. Sementara Nick menemani Noah hanya memantau dari kejauhan sambil berbincang dengan sahabatnya bersama Leon yang merupakan pacar Jenna. Di sini Leon mengungkapkan bahwa kini babak baru kehidupan mereka dimulai, di mana para wanita akan menjalani kuliah, sementara laki-laki harus bekerja. Saat para gadis mencari kesenangan, para pria memikirkan pendapatan. Para gadis tinggal di asrama dengan pria-pria sebaya yang lebih menarik, gaul, modis, trendy, dan eksis, sementara Leon dan Nick dianggap barang tua yang sudah usang. Berbagai sanggahan disampaikan Nick untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun ketika Leon menegaskan bahwa inti masalahnya ada pada jarak dan waktu di mana dirinya berada di sini dengan kesibukannya, sementara pasangan mereka jauh berada di seberang laut dengan kesibukan yang berbeda, seketika Nick terdiam. Relate kan teman-teman, jika kita memiliki pasangan yang terpaut usia, terpisah jarak dan waktu, tentunya kekhawatiran seperti itu pastilah ada. Ayo, yang sedang LDR, dipantau-pantau jangan sampai lepas ya. Di sebuah lapas, Leon sedang mengunjungi kakaknya bernama Luka. Leon memberitahukan bahwa bengkel akan segera gulung tikar, dikarenakan Leon tidak sebaik Luka dalam menangani mobil membuat konsumen kecewa. Sementara biaya sewa kios terus naik. Luka di sini menenangkan dan menguatkan Leon untuk bertahan 1 tahun lagi karena masa tahanan Luka akan selesai tahun depan. Dengan berat, Leon menyarankan untuk menjual bengkel. Jangankan untuk bertahan 1 tahun, untuk bayar sewa bulan depan saja mereka sudah tidak memiliki uang. Hal itu memicu amarah Luka dan melarang Leon menjual bengkel, serta mengatakan akan mencari solusinya. Kembali ke Noah dan Nick, saat selesai acara wisuda kelulusan Noah sebagai siswa SMA, Noah mendapat surprise sebuah mobil sport yang selalu dia impikan. Kegembiraan setika terpancar dari wajah Noah yang kemudian membawa Nick untuk jalan-jalan. Sesampai di apartemen Nick yang merupakan pemberian kakeknya, Nick memberitahu Noah bahwa dirinya tidak akan kembali ke San Francisco. Nick memutuskan untuk magang di perusahaan ayahnya supaya bisa selalu dekat dengan Noah. Romantis nggak teman-teman? Karena lokasi apartemen ini juga dekat dengan kampus Noah, maka Nick meminta Noah untuk tinggal bersamanya di sini. Namun kecanggungan terjadi ketika Noah menjawab,
tentu saja aku akan tinggal di asrama supaya ibu tidak mencurigai kita. Berlanjut ke sebuah pub di mana Nick bersama teman-temannya menghabiskan waktu. Terlihat bahwa hubungan kedua pasang remaja ini sedang tidak baik-baik saja. Nick memberitahu keresahannya kepada Leon di mana keinginannya untuk selalu dekat Noah, namun mentalnya belum siap untuk hidup bersama. Alih-alih mendapat solusi, Leon justru mengatakan bahwa dirinya sendiri juga merasa minder saat bersama Jenna. Dengan segala kemewahan Jenna, sementara dirinya hanya montir yang terancam menjadi pengangguran karena bengkel akan segera tutup. Di sudut berbeda, Noah menanyakan kepada Jenna tentang penyebab Nick membenci ibunya. Yang sepengetahuan Jenna, itu disebabkan karena ibunya yang meninggalkan Nick begitu saja tanpa rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu. Giliran Jenna yang memberitahu Noah jika selama ini Leon selalu banyak alasan jika diajak keluar atau jalan-jalan ke tempat mewah. Dengan simpel, Noah menyarankan untuk mengajak Leon kencan di bengkel. Di lain hari, Noah ditemani ibunya sedang melihat-lihat asrama yang akan menjadi tempat tinggal Noah selama kuliah. Di sini Noah dipertemukan dengan teman sekamar bernama Briar. Mereka berasal dari SMA yang sama, namun Briar harus cuti di tahun terakhir saat Noah pindah ke SMA tersebut yang membuat mereka tidak saling mengenal. Tentang siapa Briar dan apa yang akan dilakukannya, seolah membawa misteri tersendiri yang membuat kita penasaran. Berpindah ke kantor Lester, Nick diperkenalkan kepada partner kerja barunya bernama Sofia, anak dari seorang menteri kehakiman. Karena sudah mengetahui kebiasaan Nick, Sofia meledek untuk tidak menatap bumper semoknya. Saat sedang berkemas, Noah dihubungi Nick yang menyampaikan bahwa di kantor dia memiliki teman kerja yang sama-sama anak magang, seorang wanita dengan mata juling dan kaki yang bau untuk menghindari kecemburuan Noah terhadap rekan kerja barunya. Namun secara tanpa sengaja, Sofia muncul di belakang Nick yang sedang melakukan panggilan video. Hal itu membuat Nick salah tingkah dan segera mengakhiri panggilan. Saat kembali ke asrama, Noah melihat kondisi yang sangat kacau karena Briar sedang mengadakan party dengan teman-temannya. Melihat kedatangan Noah, Briar segera mengusir teman-temannya dan segera meminta maaf kepada Noah karena mengadakan party tanpa memberitahu Noah. Namun Noah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hingga seorang pria masuk ke kamar untuk mengambil jaket yang tertinggal. Pria ini memperkenalkan dirinya bernama Michael, penasehat magang di kampus tempat Noah dan Briar kuliah. Di waktu yang sama, di kantor Lester, Will menghubungi Raphael, memberitahu bahwa rencana mereka berjalan dengan baik karena terlihat adanya saling ketertarikan antara Nick dan Sofia. Ternyata tujuan memasangkan Nick dengan Sofia dalam setiap pekerjaan bertujuan untuk menjauhkan Nick dari Noah, dan itu atas ide dari Raphael, ibu dari Noah itu sendiri. Di bengkel, Lion dihubungi Luka secara diam-diam dari dalam penjara, memberitahu bahwa ada solusi untuk mengatasi keuangan bengkel. Dalam penjara juga terlihat ada Ronnie. Jelas saja, dengan kemunculan Ronnie, sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sebuah taman, Noah bersama Nick sedang menghabiskan waktu bersama Maggie, adik tiri Nick dari ibu kandungnya. Namun Nick sangat menyayangi Maggie. Keceriaan itu harus berlalu, karena merasa Maggie hanya dimanfaatkan Annabelle untuk menemui dirinya, membuat Nick marah dan segera meninggalkan tempat tersebut yang diikuti oleh Noah. Sesampai di asrama Noah, Nick meledek kondisi asrama Noah hingga ketika tiba-tiba Nick melihat Briar membuatnya terdiam, seolah menggambarkan bahwa Nick dan Briar ini saling mengenal dan saling menyembunyikan sesuatu. Karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran Briar, Nick memutuskan untuk segera berpamitan pulang. Hingga tanpa sengaja dia menjatuhkan ponselnya karena terburu-buru. Saat berada di mobil, Nick menanyakan pada sopirnya, apakah kamu ingat Briar? Si sopir menjawab, jika masih mengingat Briar dan prihatin atas kejadian yang menimpa Briar. Loh, sebenarnya siapa Briar? Di depan Noah, kenapa Nick berpura-pura tidak mengenalnya? Nah, loh. Tak berselang lama, ponsel si sopir berbunyi. Ternyata itu Leon yang mencoba meminta bantuan kepada Nick. Di sini Nick baru sadar jika ponselnya ketinggalan.
Mengetahui Leon dalam masalah, dengan cepat Nick segera menghampirinya untuk memberikan bantuan. Setelah mengetahui jika Leon terlibat sebagai kurir barang terlarang, sejenak Nick mengurungkan niatnya karena teringat janjinya kepada Noah untuk tidak terlibat dalam kriminal lagi. Di sini Leon mengatakan jika dia terpaksa melakukannya untuk mendapatkan dana segar guna menyelamatkan bengkelnya. Mengetahui Nick berusaha kembali ke jalan yang benar, Leon memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan Nicholas. Hingga tak terduga, Nick akhirnya memutuskan untuk membantu. Leon sedikit lega melihat kedatangan Nick, namun mereka dikejutkan dengan Noah yang ikut datang ke tempat berbahaya tersebut. Tak hanya sampai di situ, kejutan kembali muncul saat mengetahui bahwa bos yang mereka temui adalah kakak dari Ronnie yang merupakan musuh bebuyutan mereka yang kita panggil saja Budi. Budi! Mengetahui barang yang dibawa Leon mengalami kekurangan seberat 100 gram, maka Budi meminta ganti rugi kepada Leon sekitar 190 juta rupiah. Mendengar hal tersebut, Leon kecewa. Alih-alih mendapat bayaran, Leon justru harus mengganti rugi atas kekurangan barang tersebut. Untuk menghindari kekacauan, Nick akan membayar sepertiganya terlebih dahulu, sehingga Budi membiarkan mereka untuk pergi. Setelah Leon dan teman-temannya meninggalkan ruangan, Budi membuat sayembara akan membayar 100 juta untuk siapa saja yang dapat membunuh Nicholas dan Noah. Hingga kekacauan di bar pecah saat itu juga, ketika seorang berandal memberikan segelas minuman, namun Noah malah membuang minuman tersebut di depan muka si berandal. Noah yang masih trauma atas KDRT yang dilakukan ayahnya semasa dirinya masih kecil, membuatnya cuman meringkuk ketakutan di kolong meja saat adu jotos berlangsung. Tak berselang lama, polisi datang dan mengamankan mereka ke kantor polisi. Noah memperlihatkan karakternya yang relate dengan wanita Konoha korban medsos, di mana wanita tidak pernah berpikir tentang masalah apa yang mereka timbulkan. Alih-alih segera keluar atau menolak secara baik-baik saat sekumpulan geng menawari minuman, akan tetapi malah menyulut emosi mereka dengan menumpahkan minuman tersebut di depan muka para anggota geng. Namun saat masalah membesar hanya bisa diam dan bersembunyi, bahkan setelah masalah mereda, teriak-teriak jika laki-laki selalu bikin masalah. Hahaha. Cerita film berlanjut ke kantor polisi, di mana secara diam-diam Nick meminta bantuan Sofia untuk membebaskannya dari kantor polisi. Dengan tidak adanya bukti kepemilikan barang terlarang, serta relasi kuat dari Sofia yang seorang anak menham pun, Nick CS segera terbebas dari kantor polisi tanpa kesulitan. Persis Konoha kan? Kandhani kok. Saat akan memasuki asrama, mereka berpapasan dengan Michael yang menyapa Noah. Noah memperkenalkan kepada Nick bahwa Michael adalah teman dari Breyer. Noah juga menceritakan bahwa Breyer pernah mengalami kecelakaan hebat saat sedang menemani pacarnya balapan liar, yang membuat Breyer harus dirawat intensif di rumah sakit selama 2 bulan, sedangkan pacarnya menghilang begitu saja dan diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain. Mengetahui hal tersebut membuat Breyer frustasi dan sempat berusaha untuk bundir. Sesampai di dalam asrama, Noah yang sudah tidak tahan mengajak Nick untuk adu mekanik sebentar. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Breyer yang membawa sebilah pisau serta terlihat bekas luka di lengannya. Suasana canggung dan menegangkan kembali mencair setelah Breyer mengatakan akan menggunakan pisaunya untuk memotong label yang menempel di baju yang baru dia beli. Tak lama kemudian, Nick segera pamit dan pergi meninggalkan asrama. Tanpa disadari, Breyer masih memperhatikan mereka dari balik dinding. Keesokan harinya, saat berada di kampus, Noah bersama Breyer mendatangi Michael untuk konsultasi tentang fakultas apa yang cocok untuk mereka. Namun setiba di ruangan Michael, Breyer memutuskan untuk pulang duluan dan meninggalkan mereka seolah memberi kesempatan supaya Michael bisa berbincang berdua bersama Noah. Selesai berkonsultasi, Noah kembali ke asrama dan melihat Breyer sedang kedatangan tamu. Betapa mengejutkannya, yang ternyata tamu tersebut adalah ibu kandung Nicholas, bernama Annabelle. Mengetahui Annabelle ini adalah orang yang jahat dan Nick tidak menyukainya, membuat Noah segera menghindarinya. Namun Annabelle menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Noah serta memberikan sebuah kartu nama jika Noah berubah pikiran. Annabelle juga mengatakan bahwa keluarga Lester tidak sepenuhnya benar dan mengungkapkan sebuah fakta perceraiannya dengan William dikarenakan Will berselingkuh dengan ibunya Noah yang membuat Noah terdiam.
Pulang ke rumah berniat mengemasi pakaiannya untuk dibawa ke asrama, Noah dikejutkan kondisi rumah yang sedang menyambut kedatangan tamu penting dalam keluarga mereka. Melihat kedatangan Noah, Will memperkenalkan dengan tamu mereka yaitu keluarga Zabala yang merupakan rekan bisnis William yang datang bersama Sofia putrinya yang juga merupakan rekan kerja Nick. Seketika kecanggungan terjadi karena Noah kecewa kepada Nick yang berbohong saat membicarakan Sofia dalam panggilan telepon beberapa saat lalu. Di meja makan, Noah benar-benar merasa kehadirannya tidak dianggap dan harus menyaksikan Nick yang berbincang asik dengan Sofia. Hingga saat William dan Pak Zabala membicarakan niat mereka untuk berbesanan dengan menikahkan Nick dan Sofia, membuat amarah Noah tidak terbendung lagi. Noah yang dikuasai rasa cemburu mengatakan bahwa Nick mengajaknya tinggal bersama di apartemennya dan bertanya bagaimana pendapat ibunya, kemudian meninggalkan meja makan tanpa menunggu jawaban. William pun meminta maaf atas sikap Noah dan memberitahu bahwa hari ini adalah hari yang berat bagi Noah karena bertepatan dengan almarhum ayahnya berpulang. Masih di malam yang sama, Nick menyusul Noah yang sedang mengunjungi makam ayahnya. Nick mengatakan bahwa orang tua mereka yang mengatur semua ini, sementara dirinya dan Sofia tidak ada perasaan apa-apa meskipun mereka dijodohkan. Meskipun demikian, Noah tetap kecewa karena Nick tidak menceritakan dari awal tentang kedekatannya dengan Sofia dan harus berbohong tentang kondisi Sofia. Dengan tenang, Nick mencoba menenangkan Noah dan mengatakan semua itu dia lakukan supaya Noah tidak cemburu dan salah paham. Namun Noah menganggap semua kebohongan yang Nick lakukan menunjukkan bahwa Nick seolah tidak mempercayai Noah, serta mengancam akan memilih untuk benar-benar putus jika Nick melakukan satu kebohongan lagi. Kemudian Nick menanyakan tato simbol 8 yang didapat Noah dari ayahnya, sementara ayahnya sudah mencoba untuk membunuh Noah. Di suatu hari, dengan kondisi rumah yang kosong, Noah membawa Annabelle untuk masuk ke kediaman Lester. Dalam kesempatan ini, Annabelle mengungkap fakta yang belum diketahui Noah, di mana Annabelle selalu memperjuangkan hak asuh atas Nicholas, namun selalu mendapat pertentangan dari kakeknya yang ingin menjadikan Nicholas sebagai pewarisnya. Annabelle juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah orang yang setia baik terhadap William maupun suami barunya. Tak lupa, dia juga memberikan bukti perselingkuhan Raphael dengan William. Pada saat Noah terpukau pada bukti yang ada, Annabelle menyusup ke kamar William untuk mengambil sebuah sikat gigi bekas pakai William dan menggantinya dengan sikat yang baru. Sebelum pergi, Annabelle menitipkan sebuah surat kepada Noah untuk diberikan kepada Nicholas. Beralih ke kantor Nick, terlihat Noah yang menjatuhkan surat dari Annabelle yang rencananya akan Noah selipkan di meja kerja Nick supaya tidak tahu jika surat itu Noah yang membawanya. Beruntung Sofia datang dan mengatakan bahwa surat itu diantar oleh seorang kurir yang kemudian diletakkan di meja Nick. Berkat mendapat bantuan dari Sofia, Noah nampak lega karena aksinya tidak diketahui oleh Nicholas. Mengetahui surat itu dari ibunya, Nick tidak membacanya, melainkan menyobeknya dan meminta tolong Noah untuk membuangnya. Dalam sebuah makan malam romantis, Nick memberitahu Noah jika dirinya akan pergi bersama Sofia ke London untuk menangani sebuah kasus besar yang kedepannya sangat penting bagi perkembangan karir Nick. Namun nampaknya kejujuran Nick tidak direspon baik oleh Noah. Di kesempatan ini, Nick juga kembali meminta Noah untuk tinggal bersamanya di apartemen. Saat keberangkatan Nick ke London bersama Sofia, tanpa disadari paparazzi mengikuti mereka bahkan sampai di London. Kira-kira apa tujuan paparazzi ini menargetkan Nick? Saat sedang selebrasi atas kemenangan kasusnya, paparazzi terus saja memanfaatkan momen tersebut. Di sini Sofia mulai menaruh perasaan kepada Nick yang lebih dari sebatas partner kerja, namun Nick tidak menyadarinya. Sofia juga berpesan kepada Nick.
Saat bersama kakeknya, Nick menanyakan kenapa meminta Nick bersembunyi sementara waktu atas insiden yang dialami bersama Briar. Si kakek menenangkan Nick untuk tidak terlalu merasa bersalah, karena kedepannya Briar akan membawa pengaruh buruk terhadap Nick jika mereka terus bersama. Diketahui, jauh sebelum kenal Nick, Briar sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 tahun karena mengalami gangguan kejiwaan. Takut terjadi hal buruk pada Noah, Nick meminta Noah untuk tetap tinggal di apartemennya, namun bukan Noah yang membaca chat tersebut, melainkan Briar. Saat berada di apartemen Nicholas, Noah didatangi ibunya yang tidak suka dengan keputusan Noah untuk tinggal bersama Nick. Terjadi perdebatan panas antara mereka, hingga Noah yang sedang depresi dan mengalami banyak tekanan dalam hidupnya, mempertanyakan sikap ibunya yang terus mengatur hidup Noah sementara Noah merasa sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Tidak hanya mengukir sikap ibunya yang selalu berusaha memisahkannya dengan Nick, Noah juga menanyakan kepada ibunya, "Di mana ibu? Di mana ibu saat ayah menikam perutku hingga aku dibawa ke rumah sakit? Di saat aku sedang memeluk rasa sakitku seorang diri, ibu sedang di hotel mewah dengan pria lain, bukan?" Seketika, ucapan itu membuat Rafael terdiam. Merasa tidak nyaman di apartemen, Noah memutuskan kembali ke asramanya. Sepulang dari London, saat sampai di apartemen, Nick terkejut karena tidak menemukan Noah di situ. Dengan penuh rasa khawatir, Nick segera mencari Noah ke asramanya. Di asrama, Noah sedang minum-minum bersama Briar dan Michael. Di tengah perbincangan, Briar pamit untuk istirahat duluan, seolah memberikan waktu berduaan Noah dengan Michael. Tak kesempatan dalam kesempitan, Michael pun berusaha mencium Noah, namun tanpa sengaja, Noah yang merasa pusing terhindar dari sosoran Michael tersebut. Hingga saat akan berusaha nyosor kedua kalinya, tiba-tiba Nick sudah berdiri di belakang Michael. Merasa malu, Michael segera pamit dan meninggalkan mereka berdua. Situasi yang memanas membuat mereka kembali berdebat. Mereka saling tuduh dan tuding, hingga puncak Noah yang merasa hubungan mereka sudah tidak asik lagi memutuskan untuk mengakhiri hubungan sementara waktu. Hingga nanti pada saat pesta tahunan keluarga mereka akan membicarakan kembali hubungan mereka. Suatu ketika sepulang kerja, Nick mampir ke bengkel sahabatnya si Leon. Di sini Leon memamerkan mobil baru yang dia rakit dan mengajak Nick untuk ikut dalam ajang balap jalanan. Akan tetapi, Nick menolaknya karena dirinya sudah berjanji ke Noah untuk tidak balapan lagi. Leon terus membujuk Nick untuk ikut balapan karena Leon membutuhkan uang taruhan itu untuk menopang kelangsungan bengkelnya. Meskipun begitu, Nick tetap tidak ingin mengikuti balapan lagi hingga saat Leon memberitahu bahwa Ronnie juga ikut dalam balapan, membuat Nick terdiam. Mengingat Ronnie telah menculik Noah serta merebut mobil kesayangan Nick dengan mencurangi balapan, membuat Nick berubah pikiran dan mereka segera mengatur rencana. Di tempat lain, Noah yang stalking medsos Briar melihat foto-foto Briar bersama Nicholas membuatnya bertanya-tanya tentang hubungan Nicholas dengan Briar. Hingga saat malam pesta keluarga digelar, melihat Noah dan Jenna yang sedang berias, Nick beralasan akan keluar mencari sesuatu bersama Leon. Seperti yang kita ketahui, itu hanyalah alasan mereka untuk ikut balapan. Sesampainya di lokasi balapan, suasana memanas karena Ronnie yang saling ejek dengan Nick dan Leon. Merasa semua pembalap sudah datang, Ronnie meminta Anna untuk segera memulai balapan. Namun Anna mengatakan bahwa masih ada satu peserta yang belum datang, yang ternyata peserta terakhir itu adalah Noah. Di garis start, Jenna dan Noah yang muak dengan kebohongan Nick dan Leon memprovokasi mereka dan terus saja mengganggu konsentrasi mereka di awal balapan berlangsung. Saat berada di lintasan, Nick mencoba memberitahu Noah untuk mundur dari balapan, karena tujuan Nick ikut balapan hanya untuk membalas dendam pada Ronnie dan membuat Leon menjadi pemenangnya. Akan tetapi, Noah yang merasa kecewa dengan kebohongan Nick tidak mau mengalah dan akan berusaha untuk memenangkan balapan.
Aksi saling salib tak bisa dihindari untuk memenangkan balapan ini. Ketegangan memuncak ketika Briar menghubungi polisi dan melaporkan aksi balap liar ini, sehingga orang-orang yang bertugas memblokade jalan harus lari untuk menghindari polisi. Pembalap kini dihadapkan pada jalanan yang padat sehingga skill dan konsentrasi mereka diuji supaya terhindar dari kecelakaan untuk memenangkan balapan. Nick memperingatkan Noah untuk pergi dan menyelamatkan diri karena blokade jalan telah dibuka dan sebentar lagi polisi akan berdatangan. Namun Noah yang keras kepala mengabaikan ucapan Nick. Di tengah balapan berlangsung, Jenna juga memberitahu Noah jika dulu Briar adalah pacarnya Nick dan mereka mengalami kecelakaan saat balapan hingga Briar harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang parah. Hambatan muncul ketika polisi datang dengan mobil Lambo yang dibekali nitro untuk menghentikan balapan. Namun kocaknya, polisi tanpa skill ini meledakkan mobilnya sendiri karena penggunaan nitro yang berlebihan. Hingga di ujung lintasan, Noah dan Nick yang memiliki tujuan yang sama melakukan kolaborasi yang epik, hingga Leon keluar sebagai pemenang balapan. Saat kembali ke tempat pesta, Nick dikejutkan dengan keberadaan Briar yang hadir atas undangan dari Noah. Dalam keriuhan ramainya pesta, Briar menyampaikan kekecewaannya terhadap Nick yang tidak peduli dengan kondisinya yang sedang hamil waktu itu dan berharap Nick mendapatkan balasan yang setimpal. Meskipun Nick menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu dengan kondisi Briar, nampaknya penjelasan Nick sudah tidak ada gunanya lagi bagi Briar yang sudah terlanjur sakit hati kepada Nick. Hingga Briar menyusup ke dapur dan inilah yang terjadi. Ya, ternyata Briar menyusupkan Annabelle untuk bertemu dan berbicara kepada keluarga Lester secara langsung. Di sini Annabelle menyampaikan kepada Nick bahwa dirinya bukan meninggalkan Nick melainkan bercerai karena telah diselingkuhi oleh Will bersama Raphael. Serta dirinya selalu memperjuangkan hak asuh Nick namun selalu dihalangi oleh kakeknya melalui para pengacaranya. Tentu hal ini membuat Nick terkejut karena yang Nick ketahui selama ini ibunya tidak peduli dan meninggalkan Nick begitu saja. Bahkan Annabelle memberitahu hasil tes DNA yang mengatakan bahwa Maggie adalah anak kandung dari William. Hal ini membuat semua anggota keluarga terkejut. Merasa bertanggung jawab, Noah pun mengakui bahwa dirinya telah mengizinkan Annabelle masuk ke rumah hingga tanpa dia ketahui Annabelle mengambil sikat gigi Will untuk mendapatkan sampel DNA-nya. Noah juga berkata jika dia menerima Nick apa adanya dan seluruh masa lalunya. Noah melakukan semua ini hanya untuk membuat Nick lebih berani dalam menghadapi kenyataan meskipun itu sangat pahit. Namun Nick tetap marah dan mengatakan jika Annabelle melakukan ini bukan karena ibunya menyayangi Nick, melainkan hanya untuk memastikan hak waris atas Maggie. Nick yang marah kemudian mencium Sofia di tengah pesta untuk membalas perbuatan Noah, kemudian membawa Sofia untuk meninggalkan pesta. Noah sangat terpukul melihat apa yang terjadi di depannya. Sesaat sebelum pergi, Leon datang menenangkan Nick. Leon mengatakan bahwa kadang laki-laki harus berani menghadapi kenyataan dan menurunkan ego mereka, seperti yang dilakukan Leon saat ini, dengan meninggalkan bengkel dan akan menerima tawaran ayahnya Jenna untuk bekerja di kilang minyak, berharap bisa memperbaiki dirinya untuk hidup setara dengan Jenna yang kaya raya. Kembali ke tempat pesta, Briar terus memprovokasi Noah dan tanpa Noah sadari, Briar juga mengambil kunci asrama Noah. Merasa kecewa dengan Nick dan Briar yang sudah dianggap sahabat, Noah meninggalkan pesta untuk kembali ke asrama. Nick yang kembali baru sampai di tempat pesta namun tidak menemukan Noah, berusaha menyusul Noah ke apartemen agar tidak terjadi hal-hal buruk kepada Noah. Noah yang tidak bisa masuk ke asramanya malah mendatangi asrama Michael untuk berteduh. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Michael yang melihat Noah sedang kalut memanfaatkan situasi tersebut dengan baik hingga periclikan pun terjadi.
Nick yang masuk ke asrama Noah namun tidak menemukan keberadaan Noah memutuskan untuk menunggu di depan asrama meskipun tengah hujan deras. Nick yang basah kuyup melihat Noah kembali dengan setelan taksido pria lain serta tidak mengenakan kalung pemberiannya. Nick segera pergi dengan rasa kecewanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa hari berlalu, Noah yang mengunjungi makam ayahnya tanpa sengaja menemukan pesan yang ditinggalkan Nick dan mengakhiri cerita film ini dengan penuh tanda tanya. Beginilah cerita film ini berakhir. Masih banyak misteri yang tersisa. Apakah Briar akan mendapatkan ganjaran setimpal? Bagaimana nasib Maggie kecil? Dan lebih dari itu, hubungan asmara kakak beradik ini apakah masih akan berlanjut? Entahlah, tapi dari film ini kita belajar bagaimanakah dewasa itu. Karena semakin kita dewasa, semakin kompleks permasalahan yang akan kita hadapi. Namun semua masalah yang ada seharusnya menjadikan kita semakin matang dan bijak dalam bertindak. Sekian cerita film hari ini, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.